Hai, rapi. Apa istriku nanti akan beli. Tapi itu jual pancing bakal. Nyemok pancing. Kaliku. Datang ambil. Langsung kaliku ambil kata. Iya. Yang nama Rusmita. Rusmita. Apa adek gak nyempel wong? Siapa mau itu tuh? Penuh situ tuh, berkumpul. Ah, Bukan itu. Aku katakan lagi yang mana? Dari mana nih? Bilang. Agak fasil kita di situ lah. Wah, itu. jadi ya. Apa sih ini tega? Yo, Hasil di sini kami suruh balik. Tadi kata sama sudah ya? ada pukul. Tadi. Mana main cowboy terus? Wih, Rek sengkarat terus. Yo mancing ya. Mana Muhammad Soman ya? Iya. Anu. Yo. Hadir. Telah. Tempat Muhammad Soman. Semua modul. Semua nggak ada modul. anggota KPPS di sini ya. Wahyu PTPS. Jai. Paling bawah jauh. Boleh PTPS. Ika tuh kumpul besok Ika tuh. Halo. Yang mana? Nih, ada karya. Iya. Jelas dalam undangan. Mana wedding? Yok. Mana wedding? Ramadan ya? Hoi, apa? Nalang-nalang lu, di nalang-nalang lu. Bagus tuh. Yuk. Mau dibongkap. Ada lalu. Siapa nih wedding? Ayo tengah pasang nih. Relax, Pak. Lah sudah riles. Lagi Pak, mana foto? Aduh. Hampir Ini Pak. ada dua mati. Ini ya kata-kata ya. Di bangku yang entam. Suara saya aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya lagi Tunggu ya tap. deh. Izin share screen dulu. Hoi, makin sentuh. Oh iya, udahlah. Tadi. Gila Bu Tata. Makin sentuh begini. Lupa. Lupa. Kubur gunting rambut. Adik gunting rambut. Mana ada? Banyak makan ya, Mek. Mangkang. Keras, Adik. Keras, Adik ya. Keras adek lah mangkang. Sini, Tra. Ya apa? Oke, kita mulai Kak Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Terima kasih untuk komitmennya bisa hadir di dalam kegiatan GMAT ini, dan ini adalah GMAT yang terakhir sebelum pengumuman kelulusan ya. Alhamdulillah. Oke. Belum. Yuk, di mana yuk? Kapan yuk? Oke, ini adalah GMAT tentang refleksi bukti karya PKG PJOK, durasinya 1 JP.
Seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera jika tidak sedang melakukan perjalanan ataupun ada kegiatan. Mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara atau menyampaikan pendapat. Hadir sepenuhnya. Selanjutnya menghargai waktu, terus menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Gangguan teknis merupakan hal wajar, dan manfaatkan fitur chat, fitur emoticonnya ya, jangan lupa ya, di setiap kawan selesai menyampaikan pendapat ataupun presentasi. Agenda pada sesi kali ini merefleksikan bukti karya yang telah dikumpulkan. Tujuan pembelajaran, kakak-kakak dapat merefleksikan bukti karya yang telah dibuat agar, bukan agar pantas ya, agar sesuai untuk diupload ke PMM. Nanti kakak-kakak tidak perlu lagi upload ke PMM. Kemarin itu kan saya itu mengikuti ketika kami upload video bukti karya kemarin, jadi harus upload ke bukti karya dulu, setelah itu validasi dari Pasil, setelah tahu selesai divalidasi, baru kami upload ke PMM masing-masing. Tapi kalau untuk ini otomatis, jadi kakak-kakak cukup upload di LMS saja. Setelah terbit di LMS, nanti kakak-kakak upload linknya di BK, di bukti karya 3, ada itu di bagian bukti karya itu ada BK 3 di bawah link untuk Gmeet ini, di bawah itu ada BK.3, itu nanti silahkan bagikan link tautan jika sudah terbit ya, untuk saling berbagi dan berkomentar terkait dengan praktik baik yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak yang lain. Nah, oke. Bentar ya. Ini adalah pertanyaan pemantik terkait refleksi kita malam ini. Apakah yang pertama, apakah bukti karya yang dibuat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Selanjutnya, apakah bukti karya yang dibuat merupakan karya asli atau produk orisinil? Yang ketiga, apakah bukti karya yang saya buat sudah layak jika di-upload ke PMM? Oke, untuk pertanyaan yang ini saya ganti. Saya ganti materi PKG PJOK materi PKG PJOK yang ditampil. Oke, materi PKG PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik, baik itu modul ajarnya ataupun video pembelajarannya. Terus ceritakan kendala-kendala yang dihadapi dalam membuat bukti karya ini beserta solusinya. Oke, silahkan kakak-kakak buat dulu orek-oreknya, mau ketik di Word boleh, terkait dengan pertanyaan pemantik refleksi bukti karya ini. Silahkan nanti mau ada yang beberapa yang berbagi ataupun mau menyampaikan langsung silahkan. Untuk jawaban ini silahkan kakak-kakak tulis dulu di Word terkait dengan pertanyaan ini. Ini saya hapus titik-titiknya. Enggak ada titik-titiknya. Abang, tolong ambil mati sayang. Belum, Mak. Oke, Kak Firza silakan. Sobat ditambah yang paling. Izin Kak Fasil ya. Saya ini tanya sebenarnya. Boleh. Jawab tuh. Jadi Boleh. saya ini kan kemarin tuh dapat izin untuk bikin ini waktu sosialisasi itu kan di jadwal mapel. Jadwal mapel lah tuh dari Kamis pas tuh.
Tapi kami seminggu kemarin tuh, saya tuh udah selesai sosialisasi yang seminggu pertama tuh. Pas kami seminggu kemarin naik eksekusi itu, kami tuh IHT anak-anak fakultatif. Jadi belum sempat bikin. Terus kan hari Senin upacara, udah anak-anak tuh pulang. Selasa tadi, ya karena mengikuti jadwal mapel tadi, ya dikasih di jadwal mapel PJOK tuh lah. Jadi saya tuh bakal bikin video di Kamis. Gimana lah kira-kira? Itulah hitungan kendala. Bentar ya Kak. Jadi kendala tuh lo muat macam tuh. Benar. Bentar ya Kak. Gini, kan Kak Firza tuh tugasnya tuh nggak ada yang telat nih. Nah, kalau terdeteksi telat nih untuk yang di sesi yang bukti karya, dan sedangkan bukti karya nih kelulusan gitu, saya kembalikan lagi ke Kak Firza. Ya. Kapan terakhir? Hari ini ya, Kak Fasil ya? Berarti tidak baca lah benar ini. Paling besoknya libur. 12. Buat modul. Wis, bener. Buat modul ya? Apa? Tapi tidak sesuai kayak kayak presentasi. Iya. Kak Firza. Ya. Nanti saya jawab pertanyaan Kak Firza, saya konsul dulu ke pihak BGP ya. Oke. Ya, khusus untuk Kak Firza ya. Oke. Oke. Kak, tadi ada Kak siapa sebelum Kak Gama raise hand? Saya Ada Kak, yang saya raise hand? Kak. Oke, silakan Kak Wahyu. Bentar Kak Enggak, Gama Kak. antri ya. Nak bilang baik, kalau Kak Fasil tidak sehat, istirahat Kak, minum obat. Oh, Jangan nanggung nih sedikit lagi, dalam udah kita dah sampai jam 8. Jam 8 pas, karena tadilah saya rekam dulu sebelum saya masuk. Jadi jam 8 pas lah. Apa maksud Wahyu itu? Wahyu itu apa maksudnya? Oke, silakan Kak Pertanyaan Gama. tuh jawab, woi. Oke, terima kasih Kak Fasil Ambil dan ya. kakak-kakak semua. Selamat malam dan salam olahraga. Malam. Jaya. Jaya. Kenapa ya saya tidak tampilkan muka saya? Soal Tampil lah. background agak lain, jadi tidak usahlah ditampil. Soal bukan di rumah. Oke, saya tidak baca ngetik, saya zoom lihat HP nih, jadi saya langsung jawab ya. Yang Boleh, pertama, apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Ya, karena saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah bukti karya yang saya buat merupakan karya asli atau produk orisinal? Ya, kakak-kakak semua. Jadi memang saya dari awal saya mengerjakannya kurang lebih 2-3 minggu lah. Jadi pertama saya mempresentasikan atau menjelaskan ke kombel sekolah tentang proyek yang akan dibuat, mengenai proyek yang akan dibuat, yaitu setuju atau tidaknya saran atau masukan dari rekan-rekan saya, baik guru maupun kepala sekolah. Selanjutnya, setelah disetujui di dalam kombel, saya menyampaikan tujuan proyek yang saya buat ini ke peserta didik. Apa yang akan mereka buat, gambaran apa yang akan mereka buat. Kemudian setelah peserta didik memahami tujuan yang saya sampaikan, barulah mempraktekkan proyek tersebut. Setelah itu tahap akhir yaitu mempublikasikan apa yang sudah mereka buat, yaitu peserta didik tadi. Mungkin itu pertanyaan nomor 2. Kemudian yang ketiga, apa materi PKG PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik? Nah, ini saya kurang paham pertanyaan nomor 3, Kak Fasil. Tapi saya lanjut ke yang keempat ya. Nanti saya mau tanya yang ketiga nih. Untuk yang keempat, ceritakan kendala. Nah, yang pertama karena sekolah kami itu dekat dengan jalan raya, akses lalu lintas
Yang pertama mungkin suara motor, mobil, sehingga dalam proses pembuatan video pun terkadang masih terdengar dengan suara-suara bunyi motor lah, motor, mobil. Kemudian ada juga peserta didik yang masih adalah 1-2 yang masih susah diatur. Jadi ya begitulah. Mungkin itu Kak Fasil dan kakak-kakak semua. Untuk pertanyaan nomor 3, mungkin saya kurang jelas Kak Fasil, mohon penjelasannya. Materi Gama itu apa Iya. Gama? Materi Oh, pendidikan Gama itu Misalnya apa? Yang saya pendidikan ambil ya? gerak, pendidikan oke. kebugaran atau SEM kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu pendidikan kebugaran lah. Masuk pendidikan kebugaran. Mungkin itu Kak Fasil. Terima kasih. Oke, baik Kak Gama, terima kasih atas penyampaian refleksinya. Oke, silakan kakak-kakak yang lain ada yang ingin menyampaikan. Oke, Kak Wahyu silakan. Yang raisen siapa? Kak Gama ya? Tadi loh. Oh. Kak Denny ada yang ingin disampaikan? Masih ngetik ya? Silakan ketik dulu. Oke, Kak Raila, silakan Kak Raila. Kak Raila izin Kak, nggak ada suara Kak. Oke. Kak Fasil Hasbi mana Kak Fasil? Oh tidak. Hah? Belum ada Nyoyo. Dari. Lanjutkan Kak Raila. Kak Raila silakan. Oke, apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman dan implementasi materi PKG PJOK? Ya. Semua yang saya buat ramai itu. Mati lu Juta di Udah tak mati. ya bahwa pemahaman implementasi materi PJOK di PKG itu sudah saya terapkan di kegiatan bukti karya semuanya. Kita sudah mengerucut ke sana hasil karya PKG. Ada semua berpusat pada peserta didik, kemudian efisien, efektif, menyenangkan. Itu sudah saya, alhamdulillah, kita sudah mengerucut ke sana. Kemudian kedua, apakah bukti karya yang saya buat asli? Ya, emang itu asli. Justru karya anak-anak sendiri. Mereka membuat gerakan sendiri yang saya bantu sedikit karena tujuan pembuatannya adalah menampilkan, mengeksplorasi dari karya mereka sendiri agar mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka membuat karya dari senam kreasi itu sendiri. Kemudian apa materinya? Materinya adalah senam kreasi di dalam aktivitas gerak berirama. Itu materi yang ditampilkan dalam praktik baiknya. Cara praktik baiknya, cara pembelajaran buat peserta didik, cara memberikan pemberian materi agar mereka bisa menguasai sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal. Kemudian kendalanya, saya rasa kendala hanya waktu pembagian mereka rumahnya agak berjauhan. Jadi kendalanya mereka kemarin saya satukan mereka, saya panggil, saya ajak mereka, saya jemput mereka di rumahnya yang misalnya di rumah satu tempat, saya ikut membantu menjemput mereka. Kendalanya hanya itu. Kemudian tidak ada yang lain. Kendalanya hanya mereka yang kadang-kadang tidak punya kendaraan. Itu yang solusinya. Saya jemput mereka ke rumahnya, misalnya dekat saya jemput dan saya awasi langsung, saya lihat bagaimana mereka cara
berekspresi. Kemudian masih ada yang kurang senang, itu saya bangkitkan mereka lewat teman sebaya tadi. Mereka mencari teman-teman untuk melakukan eksplorasi gaya kreasi dalam senam kreasi di aktivitas gerak irama. Alhamdulillah sudah saya laksanakan, cuman saya lagi menunggu proses penguploadan di malam hari ini sudah selesai. Tinggal saya upload saja ini, sudah selesai malam ini. Itu terakhir dari saya, Kak Fasil. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua dan kita tetap semangat berkarya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Raila, senior kita di kelas ini ya. Baik pengalamannya maupun ilmunya tuh keren. Oke, silakan lagi kakak-kakak. Siapa lagi ingin menyampaikannya? Itu Kak Firza, ada saya sampaikan jawaban dari pihak BGP di WA-nya ya. Oke. Oke, Kak Tata, silakan Kak Tata. Paling paca ada mencada. Nggak apa-apa, ngomong baik langsung, nggak apa-apa Kak Tata. Ada mencada. Hasil. Ya. Ah? Iya, Gila. Senior sekali ngomong udah ya. iyalah. Apa mas? Apa? Ngomong masalah kenal apa ya? Sudah menunjukkan Nih ya, senior dari senior nih lah nyo. Kak Fasil, Kak Tata, tumen ngomong kayak saya, nyo nak menyampaikan sebenarnya, katanya banyak kendala aku selama membuat video nih, kelak dah ngomong kayak Kak Fasil, jadi ngomong lah, mumpung diberi kesempatan, mumpung di Zoom terakhir kita, yo, jadi ini mumpung Zoom terakhir kita, ngomong lah, benar Kak Tata ngomong tuh. Kecacak Gama meluapkan Iya, siasat. Udah lah. Banyak ngeracau. Nomor 1 tuh. Wah, gampang. Karena macam nih Kak Fasil, nyo galak ngerocek kayak kayo bay, jadi kata saya kaget yo, pas terakhir, Kak Tata ngomong lah tepat puasa, jadi orang denger. Masa kayaknya ngerotok kayak kayo terus. Gama. Butata ngomong nih. Sabar Begama. Macam budu-budu pinter. Oke, silakan Kak Tata, silakan langsung gas. Ya, apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Sudah, bagus. Bagi saya bagus, tapi tidak tahu bagi Fasil ya. Terus. Apakah bukti karya saya yang buat merupakan karya asli? Buat sendiri. Tidak sendiri ya? Buat sendiri, pegawai apa mana? Mantap. Iya, ori punya bukan gawe. Iya. Mangkang enggak? Yayat, ori bukan gawe. Nomor 3. Apa materi PKG PJOK yang diambilkan dalam praktik baik? Apa materinya tentang apa? Materi sepak bola, buat tiang gol, kayak bola. Tiang bola dari foto-foto bekas. Terus, apa ya? Kendala ya. Ceritakan baca dulu soal. Ceritakan kendala-kendala yang Anda hadapi dalam membuat bukti karya ini beserta solusinya. Kendala apa? Hujan. Kendala pertama hujan. Terus. Yud. Sudah tuh besok baru lanjut. Selesai. Solusi. Oh, jadi Ya. solusi itu nunggu besok berarti. Besok lah mendoge hujan. Alat dari studio tapi hujan, tapi besok. Tapi semuanya terkendala baik. Oke, sekarang kata Gama tadi apa kendala yang mau kasih? Menkama tuh nih ngomel lah gawe ya. Heeh. Menkama apa ya? Ngebut air, ngomel terus. Lope. Awas dimarah sama kaget. Macam tuh ya, mentang-mentang nilai terakhir terkandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tata atas penyampaiannya. Luar biasa. Itu dari bernilai kelas. Pakai senior sekali. Nilai keaktifan no. Mikrofon mati. Lope lah. Dukungan pihak sekolah gimana Kak Tata? Aman ya? Aman Kak Tata ya? Dukungan dari sekolah gimana aman? Oh, dukungan dari sekolah aman. Nggak berani orang dukungan.
Pasti dijamin lah, takutnya gitu. Calon Kepsek. Oh. Siapa beraninya calon kepsek? Nah, Oke, terlihat pokok dari semuanya itu amin. di videonya, di video Kak Tata ada ice breakingnya juga. Kepala sekolah pun ikut ice breaking. Keren, keren. Ada breakingnya? Calon, calon kepala sekolah tadi ya. Waduh, Sila, kau tuh lah. Amin. Tinggal aminkan Amin. saja. Ya. Brek kayak wong senior baik. Segi kepaya men kami muda nih ngedidik senior, ngeroceh senior. Oke, baik. Selanjutnya yang ingin menyampaikan refleksi, silahkan. Atau ada yang ingin menampilkan video rekaman kemarin, silahkan. Enggak masalah. Yang ingin memutar video praktik baiknya silahkan, ataupun yang ingin menampilkan modul ajar praktik baiknya silahkan. Nih ya, lah mulai ditembak nih, main tembak lah nih. Oke, Kak Deni, silahkan sampaikan Kak Deni terkait dengan pertanyaan refleksinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eju. Oke, baik. Pertanyaan pemantiknya refleksi bukti karya. Apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PJOK-nya? Sudah saya buat, Kak. Saya sudah menunjukkan, kemarin saya sudah membuat video RTL-nya, terus saya mempresentasikan di kelompok KBS sekolah, terus ada umpan balik dari kepala sekolah, itu poinnya positif. Kemarin saya mengembangkan permainan tradisional. Tujuannya untuk memfokuskan siswa agar lebih banyak bermain tradisional ketimbang bermain gadget. Alhamdulillah respon dari kepala sekolah. Terus tujuannya tadi tujuan dari pembuatan RTL-nya tadi kan langsung menuju ke aksi nyata ya, Kak ya. Saya juga mengembangkan permainan tradisional berupa gobak sodor. Terus saya melibatkan anak-anak itu menjadi juri. Ada yang menjadi juri, ada yang menjadi penilai, tim menilai. Dari permainan itu tadi bisa mengembangkan kreativitas anak-anak itu. Terus ada umpan baliknya juga di situ. Yang kedua, apakah bukti karya yang saya buat merupakan karya asli produk orisinil? Insya Allah orisinil, Kak. Oke, yang ketiga, apa materi PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik? Ya itu tadi, Kak. Saya mengembangkan permainan tradisional berupa gobak sodor. Terus yang keempat, ceritakan kendala-kendala yang akan dihadapi dalam membuat bukti karya. Mungkin ada beberapa anak yang kurang serius, mungkin baru mengenal itu apa gobak sodor. Jadi di samping itu saya sambil mengenal kepada anak-anak permainan tradisional itu apa saja. Salah satunya yaitu gobak sodor, masih banyak permainan yang lainnya. Oke, mungkin itu saja, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Deni atas penyampaian refleksinya ya. Alhamdulillah Kak Deni sudah upload bukti karyanya. Pecah di so. Tinggal nunggu validasi dan terbit ya. Kakak-kakak kalau sudah upload di LMS dan sudah
divalidasi, artinya kakak-kakak sudah selesai ya mengerjakan tugas ini, sudah selesai. Paling nanti di sesi akhir kakak-kakak mengisi penilaian kinerja fasilitatornya saja. Paling itu aja nanti. Nah, selanjutnya kalau untuk rapat pleno kelulusan itu ada nanti, cuman nggak tahu sih tanggal berapa. Tapi kalau nanya duit nih, duit Cairnya kapan? yang setahu saya cuman duit paket ya, nggak ada duit lain ya. Yang setahu saya, takutnya kakak-kakak berharap ada duit lain. Nah, jadi diinformasikan dulu, yang setahu saya duit paket. Selesai ini cair. Baik, saudara. 450.000 Kak, tidak bisa Kak. Kali bulan. Sebulan 150. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sapon namanya kita pelatihan di berat 150 di paket. Dak do kita usah benda sertifikat di kita bayar. Nah, kata Adilet masih kali tigo. Pak Adiles nambah. Oke, Kak, ya, silakan. Man yang baru ngirim, kira-kira kapan pajak divalidasi ya? Kalau sudah jimit nih saya validasi ya. Iya. Good. Tapi kata Wahyu tadi alumni mubat istirahat tidak jadi pun validasi. Iya, dapo be. Yang penting gua lagi ngirim situ dulu. Oke, yang belum nanti silahkan ya kakak-kakak, tetap semangat ya. Insya Allah aman lah. Kita sama-sama tidak ada mempersulit ya. Oke, kakak Raja Konten nih, Kak Nitra, silahkan sampaikan refleksinya terkait dengan bukti karyanya. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Wasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama itu apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Menurut saya pribadi itu sudah sesuai terus dengan tema yang saya ambil, karena ya tema yang saya ambil itu pembuatan alat atletik kit, yaitu turbo itu dengan anak, dan langsung dipraktekkan untuk mempraktekkan melempar turbo. Itu sekaligus untuk memperkenalkan pembelajaran kepada anak-anak yang biasanya atau yang biasanya sering untuk peserta didik itu kenalnya pasti bola besar atau bola sepak bola terus. Jadi di sini diperkenalkan ya. Itu oke. Nomor 2 itu apakah bukti karya yang saya buat merupakan karya asli atau produk orisinil? Paling asli itu orisinil karena baru dibuat pagi tadi ya, dan langsung upload secepat kilat. Ya. Oke, nomor 3, apakah materi PKG PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik itu sudah menurut saya itu membuat bahan ajar itu untuk peserta didik ya, tersebut ke dalam pendidikan gerak itu untuk praktik baiknya, untuk mengenalkan dan sekaligus memberitahu anak-anak ini loh turbo, atau ibaratkan bisa arti kata roket ya untuk mereka, dalam arti kata mereka yang kenalnya, tapi cuman diperhalus dengan bahasa itu turbo itu atau sejenis. Kalau untuk yang sekolah kelas tingginya itu lempar lembing biasanya. Terus nomor 4, ceritakan kendala yang Anda hadapi dalam membuat bukti karya ini beserta solusinya. Kalau menurut saya kendalanya itu peserta didik pada saat membuat itu masih kurang paham dan masih bertanya-tanya. Jadi terus alatnya juga terbatas. Jadi solusinya menurut saya tadi, saya bantu anak tersebut dengan membuat dan memberikan contoh sekali untuk anak bergerak sendiri. Setelah itu mereka bisa
Setelah itu yang memang bahan atau barang-barang yang kekurangan itu saya kasih ke pinjam. Mungkin ada anak yang lain yang punya lebih, itu boleh pinjam dengan teman yang lain. Karena di situ tadi saya pakai 2 kelas kalau tidak salah, kelas A dan kelas B langsung. Itu jadi mereka bisa pinjam solusinya dengan pinjam ke kelas A, misal kelas B yang kurang alat, atau kelas B yang kurang tadi pinjam ke kelas A, kayak lemnya tadi mungkin butuh, atau kardusnya yang kurang itu pinjam. Nah, mungkin menurut saya itu saja untuk pertanyaan pemantik refleksinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Nitra ya. Sudah banyak subscribernya, pengikutnya. Oke, selanjutnya saya ingin dengar suara Kak Hardiles. Silahkan Kak Hardiles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya saya belum diupload, cuman sudah muat. Iya, nggak apa-apa. Silahkan, refleksinya kan pasti sudah ada kan Kak ya. Silahkan Kak, nggak apa-apa. Apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Sudah, karena kemarin sesuai dengan yang tugas RTL. Terus apakah bukti karya yang saya buat merupakan karya asli atau produk orisinil? Saya kira asli dan orisinil, karena mungkin satu-satunya yang membuat SEM tentang olahraga tradisional, Enggrang dan Krito Surung, untuk anak ke SMA. Terus apa materi PKG PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik? Permainan tradisional Krito Surung dan Enggrang. Kendala-kendala yang akan dihadapi dalam membuat bukti karya ini. Ya, karena di bulan-bulan berber sering, kalau pelaksanaannya sering hujan. Itu saja kendalanya. Dan terus di bulan-bulan bulan November nih sekolah saya tuh blok P5-nya sebulan, jadi agak-agak susah untuk membagi waktu. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik Kak Hardiles. Terima kasih atas penyampaian refleksinya. Sedikit lagi ya Kak Hardiles ya, lagi proses ya videonya ya. Tinggal upload. Oke, siap, aman. Silakan nanti diupload, nanti linknya dikirimkan di LMS. Oke, siap. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksi? Wahyu. Kak Hasbi. Hasbi dulu. Wahyu tadi katanya, Nat. Hasbi dulu. Hasbi ya. Iya, nanti setelah Kak Wahyu Kak Mehanam Hasbi, Kak soal. Wahyu. Ayo jawab Pak Raila. Boleh Siapa nih 2 tahu? kali Bu. Nah, salah. Kan kendalanya belum tentu boleh lah. sama dengan Kak Raila. Mana Kak Hasbi? Menghilang dari LAN. Belum Kak, saya lagi ngupload yang tuh ke LMS tuh. Oh. Ke BK3 ya? Oke, Kak Wahyu dulu, silakan Kak Wahyu. Gimana cara? Kita cuman diskusi santai Apa, gini Kak? malam ini. Silakan Kak Wahyu sampaikan. Boleh nih. Sudah nyuruh Kak Papa kakek udah dinyola, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Sudah Kak, sudah sesuai materi. Nomor 2, apakah bukti karya yang saya buat merupakan karya asli atau produk orisinil? Asli Kak. Semenjak saya mengajar mungkin ini yang saya buat. Semenjak ikut PKG inilah saya berani tampil, saya berani menghadap kamera secara paksa. Ya harus mau tidak mau lah. Terus apa materi PKG PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik? Yang saya ambil sama dengan Pak Raila, itu senam kreasi dalam gerak berirama. Ceritakan kendala-kendala yang Anda hadapi dalam membuat karya ini beserta solusinya. Kalau kendala di sekolah itu saat senam
sehat hari Jumat tuh kendalanya cuma hari hujan, Kak. Jadi solusinya mungkin anak-anak tersebut di ruangan. Sedangkan kalau kendala di luar sekolah itu sama dengan Kak Raila. Kendalanya anak-anak itu dalam satu kelompok itu 8 orang itu ada yang dari Parit 4, ada yang Telang. Jadi jauh, Kak. Jadi saya ambil solusi minimal 4 orang dalam pembuatan video di rumah. Mungkin hanya itu, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Boleh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya menunggu Kak Hasbi nanti. Silakan Kak Ade sampaikan. Dapat semua gilirannya malam ini. Bising nggak sini Kak ngomong nggak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya ingin menjawab pertanyaan pematik refleksi bukti karya. Yang pertama, apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Sini saya sudah menunjukkan pemahaman dan implementasi di materi PJOK sudah. Bising nggak? Yang motor lewat. Dapol, santai. Sabar Bukti saya karya nunggu. yang saya buat merupakan karya asli. Asli dengan pemikiran karya sendiri. Yang ketiga, apa materi PKG PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik. Di sini saya mengambil permainan turbo, Kak. Pembuatan permainan turbo dari botol bekas. Alhamdulillah di praktiknya itu tampilkannya sangat baik, Kak. Ada anak yang tanpa waktu pembuatannya itu tidak diisi dengan tanah atau air, hanya botol bekas saja, itu terbangnya sangat bagus seperti alat yang asli. Nah, yang keempatnya, ceritakan kendala yang Anda hadapi dalam pembuatan karya ini. Nah, kemarin banyak sih, Kak, karya yang saya bikin. Dari pertama, kendalanya waktu pembuatan, soalnya di sekolah kami ada acara, Kak. Jadi, pembuatannya juga diundur untuk bikin videonya. Diundur selama beberapa hari sampai Jumat juga diundur karena ada rapat. Jadi baru tadi yang sempat bikin pagi tadi. Itu pun alhamdulillah anak-anak dapat mampu juga waktu bikin. Solusinya, beserta solusinya itu alhamdulillah waktu dikasih solusi anak-anak itu mampu, Kak. Waktu dikasih video dari saya sendiri, videonya, cara pembuatannya bagaimana. Alhamdulillah anak-anak itu juga mengerti apa yang saya bikin di video itu, tampilkan itu dapat dipahami oleh anak-anak. Mungkin itu saja, Kak, yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ade atas penyampaiannya. Sama-sama. Terkadang kita memikirkan bahwa peserta didik ini mampu enggak ya? Itu yang sering kita pikirkan, tapi pada kenyataannya peserta didik tuh terkadang lebih mampu dari kita guru. Kadang-kadang seperti itu. Kadang saya mikir kalau ngasih materi ini nyampe enggak ya? Tapi apa salahnya mencoba? Jadi jangan takut untuk mencoba. Karena kita tidak tahu nih, ada skill tersembunyi dari peserta didik tuh yang kadang tidak keluar ketika dalam suatu materi pembelajaran. Kemungkinan di materi pembelajaran yang lain baru skill itu keluar. Ataupun mereka mau karyanya itu terlihat gitu kan. Tidak mesti dalam hitungan melulu, tidak mesti dalam hal berlari kayak gitu. Jadi mereka bisa lebih mengeksplor dirinya gitu. Jadi jangan takut mencoba. Coba aja materinya. Kalaupun nanti
belum berhasil, tinggal kita turunkan lagi kompetensi yang lebih rendah lagi dari tujuan yang awal yang kita ingin capai itu apa. Jadi kalau peserta didiknya belum mampu, kita turunkan lagi kompetensi yang ingin dicapai tersebut. Oke, silahkan Kak Hasbi. Ya, baik. Terima kasih Kakak Fasil. Oke, guys. Kau lihat muka saya ya, hitam bener. Beda ada yang ngebully ya. Pertanyaannya, apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PDIP? Sudah Kakak. Bukti karya. Yang kedua, apakah bukti karya yang saya buat merupakan karya asli? Wah, asli, original. Buatan sendiri itu Kakak. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi itulah kreativitas saya sebagai peserta PKG PJOK. Terus yang ketiga, apa materi PKG PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik? Oke, untuk hal ini praktik baiknya saya menyuruh mereka membuat senam kreasi ala peserta didik ya Kak. Nah, jadi mereka berkreasi sekreatif mungkin untuk menciptakan senam kreasi tersebut. Nah, untuk itu difokuskan kepada anak kelas 5 dan selanjutnya akan ditampilkan pada saat Jumat senam sehat. Begitu Kakak. Nah, untuk tujuannya itu sama juga ya. Untuk mengurangi anak-anak bermain ponsel di rumah. Begitu Kakak tujuannya. Untuk yang keempat, kendala-kendala yang Anda hadapi dalam membuat karya ini beserta solusinya. Nah, mungkin ada beberapa kendala dalam membuat video ini ya Kakak. Nah, yang kendala yang pertama itu tentang apa ya? Tentang kameramen kayaknya. Kameramennya yang saya minta tolong anak-anak ya Kakak. Kakak bisa koreksi sedikit di video terakhir tuh hanya badan saja yang kelihatan, kepalanya enggak. Agak sedikit lucu sih, cuman apa boleh buat. Anak-anak sudah mau menolong, sudah sangat baik. Sudah sangat bersyukur ya Kakak. Mungkin itu saja Kakak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang saya lihat di video Kak Hasbi di sesi aktif ketika memberikan penguatan kepada peserta didik itu cuman badannya saja, kepalanya nggak ada kelihatan. Tapi ini merupakan suatu pengalaman. Jadi next ke depannya Kak Hasbi sudah punya antisipasi nih jika terjadi hal seperti itu. Jadi sudah kalau bahasa Jawanya itu di reng-reng ya, nggak tahu bahasa belinya apa ya, saya kayak orang Jawa, di reng-reng lagi, maksudnya dilihat-lihat lagi nih, kesalahan hal-hal mana yang kurang, selanjutnya untuk diperbaiki lagi ke depannya kayak itu. Jadi kan semakin sering melakukan suatu hal tuh maka pengalaman itu semakin baik. Jadi baik itu terkait dengan SEM, pendidikan kebugaran dan pendidikan gerak itu dan permainan modifikasi ya, termasuk juga itu harus sering-sering dilakukan. Jadi terkait dengan kendala atau apapun yang terjadi di dalam kegiatan tersebut, itu nanti untuk kedepannya itu bisa untuk berbagi lagi di hasil yang sudah baiknya, dan juga bisa mengasah keterampilan kakak-kakak. Baik, misalnya nih mau buat video nih, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin kita bisa merefleksi pembelajaran kita itu dari video. Kita ulang-ulang lagi, kita tonton lagi video tadi. Kayaknya kurangnya di sini nih. Oh iya ya, lupa ya memberikan penguatan kepada peserta didik. Oh berarti terkadang ada omongan kita yang keluar di kegiatan pembelajaran nih.
terkadang ada saya juga keceplosan kan. Cuman ketika kita melihat lagi video ini kita bisa melihat, oh seharusnya aku nggak pantas ngomong kayak gini. Jadi nanti ke depannya ada perbaikan lagi dari diri kita. Kita nggak mesti nih harus dilihat oleh kawan nih, misalnya refleksi oleh kawan, nggak mesti selalu. Bisa jadi dari video rekaman kita bisa melihat nih, kalaupun kan nggak mungkin nih peserta didik nih harus megangnya sampai selesai pembelajaran. Nah kalau kemarin saya nggak punya apa ya untuk biar berdiri kamera itu namanya. Tripod. Tripod. Saya punya tripod nih kemarin itu. Jadi saya pakai yang kalau dulu itu sebelum ada tripod dulu itu apa ya? Pakai yang ada gagang lah untuk foto-foto itu pakai Bluetooth. Nah, pakai tongsis. Jadi kan pas itu PPG juga nih. Nggak ada yang mau bantu rekaman nih karena kan gurunya memang pada saat itu lagi pada ada kegiatan semua. Jadi solusinya saya taruh meja terus kursinya dibalik. Jadi kaki mejanya ke atas. Saya ikat tongsis pakai lakban, HP-nya saya rekatkan di situ. Jadi itu salah satu solusi. Jadi saya bisa melihat sendiri, oh bagaimana pembelajaran yang saya lakukan tanpa harus melibatkan orang lain nih. Bukan tidak mau berkolaborasi dengan orang lain, bukan. Cuman kan terkadang setiap pembelajaran kita harus melibatkan orang lain juga kan. Orang juga punya kegiatan pembelajaran tersendiri. Jadi mungkin itu salah satu solusinya. Jangan sampai kendala tidak ada tripod, nggak mau merefleksi pembelajaran ataupun nggak ada tongsis itu kita sebagai guru harus bisa alibi terkait dengan alibi kita sebagai guru tuh harus ada ya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya Kak Somad. Sedikit lagi. Kak Somad. Ya, baik. Selamat malam. Salam. Langsung saja, yang pertama, apa bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG? Ya. Apa bukti karya yang saya buat merupakan produk asli? Ya, karena baru tadi pagi lagi balap kan ya? Bukti karyanya atau videonya sudah mengambil speaker dari sekolah Bapak Adi. Nah, yang ketiga, materi apa yang ditampilkan dalam praktik baik? Nah, materinya itu sama seperti punya Kakak Wahyu, itu senam kreasi. Supaya anak-anak itu berkreasi. Setiap Jumat saya lihat itu senamnya itu aja. Ada siswa mungkin ada yang bosan, nggak ada yang mau bergerak di belakang. Nah, di sini saya ingin berkreasi lagi supaya anak itu kalau senam merasa bahagia, tidak ngantuk, tidak asik sendiri. Nah, yang keempat, kendalanya yang dihadapi dalam membuat bukti karya. Nah, kalau kendala ini, yang pertama tadi benar itu ada di kameramennya. Nah, di video saya itu pembukaannya tidak direkam sama anak-anak. Nah, langsung ke gerakan senamnya. Nah, yang kedua kendalanya ada di pemilihan musik. Nah, di sini anak-anak itu bingung mau musik apa yang digunakan. Nah, untuk solusinya kita ini langsung langsung menentukan mungkin. Nah, ya kita ini langsung menentukan musiknya kan. Nah, di sini kan tertulis kreasi. Di pikiran anak-anak itu kan kreasinya musiknya bebas. Nah, ada yang bisa musiknya yang aneh-aneh, yang tidak sesuai lah dengan usia mereka. Nah, di situ kita arahkan untuk masalah musiknya. Mungkin itu saja sih Kak kendalanya dan solusinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Somad atas penyampaiannya ya. Oke.
Andika Kak. Sama dengan Kak Hasbi ya. Oke, Andika. yang belum siapa? Pak Andika ya. Silakan Pak Dika, terakhir ya. Ya, terima kasih Kakak Fasil. Yang pertama pertanyaan pemantik refleksi bukti nyata. Sama Yang Kak pertama, Dika. apakah bukti nyata yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Kalau menurut saya sudah menunjukkannya, walaupun itu belum tentu benar bagi misalnya orang lain melihat, kan kita sama-sama baru belajar, jadi ya itulah gunanya nanti teman melihat itu punya kita, di mana salahnya, sama-sama belajar. Yang kedua, apakah bukti karya yang saya buat merupakan karya asli atau produk original? Menurut saya itu asli, tapi banyak referensi kayak gitu, melihat video-video di YouTube atau melihat Kakak Fasil, contoh-contoh dari Kakak Fasil gitu. Itu kalau dari saya. Yang ketiga, apa materi PKG PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik? Kalau saya itu lebih mengenalkan permainan tradisional, sama seperti Kakak Denny tadi tentang gobak sodor ya. Apalagi kita zaman sekarang ini sudah gila gadget itu, main HP, main game. Kita kasih tahu permainan tradisional itu masih bingung mereka, apa itu kan, apa gobak sodor itu apa, banyak sebenarnya, tapak gunung itu apa, mereka masih bingung itu. Jadi di sini materi yang saya tampilkan yaitu mengenalkan permainan tradisional, yaitu tentang gobak sodor tadi. Yang keempat, ceritakan kendala-kendala. Nah, untuk kendala-kendala yang pertama saya itu, kalau di sekolah saya itu masalah lapangan itu paling beresiko kalau di sekolah saya ya. Mungkin kalau Ibu Gama tahu ya, lapangan sekolah SD 12 itu bagaimana, berbatu gitu. Bahaya kalau main berkerikil. Mungkin solusi saya tadi sebenarnya mau buat kayak video Sam juga, cuman itu lapangan jadi saya buat kecil-kecil kayak itu. Saya modifikasi lah istilahnya kayak gitu. Yang kedua, untuk masalah perekaman, ya benar, seperti perekaman tadi saya lagi ngomong jauh-jauh kan, lagi buat video bla 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 sudah panjang lebar, ternyata memori HP saya penuh, jadi cuma dapat 5 menit. Jadi ya alhamdulillah masih dapat 5 menit, jadi saya ambil 5 menit. Untung 5 menit itu ibaratnya adalah inti-intinya, walaupun banyak yang kepotong, misalnya kayak evaluasi untuk anak-anak lagi bermain itu gimana, banyak tadi kepotong, cuman intinya dapat 5 menit, jadi saya ambil 5 menit. Terus untuk yang kedua masalah waktu, yang ketiga untuk masalah waktu. Jadi masalah waktu kemarin kami minggu-minggu kemarin ada family gathering lah, rapat di sana lah, rapat di sini lah, rapat di situ, banyak. Jadi untuk ketemu kelas 3, 4 kemarin pas-pasan itu nggak bisa. Jadi solusinya saya ganti jadi kelas 5 saya pakai. Jadi saya minta tolong bantu kelas 5, pas kelas 5 bisa masuk. Nah kayak gitu. Contohnya besok harusnya kan masuk, libur lagi gitu. Jadi saya minta tolong tadi, kemarin minta tolong bantu kelas 5, itu solusi. Kalau itu dari saya, terima kasih Kakak Fasil. Oke, baik, terima kasih Kak Dika atas penyampaiannya. Satu lagi ya, yang terakhir ya, hampir lupa, Kak Oka. Silahkan Kak Oka. Kalau Kak Eka ada komen tidak kelihatan saya. Satu lagi dari Wadah, Kak Dika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah bukti karya yang saya buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Ya, sudah. Jawabannya sudah menunjukkan pemahaman dan implementasi pada materi PKG PJOK. Yang kedua, apakah bukti karya yang saya buat merupakan karya asli atau produk orisinil? Ya, karya yang saya buat adalah karya asli buatan dari para siswa SD 14 Belinyu, yaitu tongkat pemukul kasti dari kayu bekas dan bola dari karet yang di karet yang di susun ya, bukan susun sih, yang digintel-gintel jadi bola, apa tuh, apa namanya, apa Kak bahasa bagusnya Kak? Gintel-gintel. Digulung-gulung,
Digulung bukan digulung. Apo, Dikuntel biar mentunung, dikuntel biar mentunung. Diguntel. Dimengkekkan. Oke. Yang ketiga, apa materi PKG PJOK yang ditampilkan dalam praktik baik? Materinya pembuatan alat praktek yang digunakan untuk pendidikan kebugaran ya. Terus yang 4, ceritakan kendala yang Anda hadapi dalam membuat bukti karya ini beserta solusinya. Kendala untuk pertemuan kedua itu kendalanya hujan. Jadi kendalanya hujan karena saya mengambil waktunya setelah jam sekolah. Jadi untuk kelasnya ditutup, jadi saya menggunakan belakang sekolah agar kotor-kotor pun ada di belakang sekolah, tidak payah nyapu lagi di teras sekolah. Dan yang kedua, kendalanya masih ada siswa yang kurang minat. Masih ada. Yang saya kagumnya ternyata banyak siswa yang kreatif dalam mengukir, membuat tongkat kasti tersebut. Kenapa? Karena terutama ada siswa dari Simpang 3 itu yang bernama Aidil tuh, wah, kayaknya sudah biasa kalau di rumah dia ngukir-ngukir. Mungkin ngukir cangka betet tadi ya, sering ngukir cangka betet di rumah, jadi keterampilan mengukir tuh terasa. Oke, baik, cukup Kak. Itu saja Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Oka atas penyampaiannya. Luar biasa pengalaman kakak-kakak dan upaya kakak-kakak ya menghadapi kendala untuk menyelesaikan tugas dari kegiatan PKG PJOK. Saya harap ini bukan hanya sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab, tapi nanti ke depannya ini sebagai pengalaman kakak-kakak untuk semakin berkembang dalam memberikan materi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Walaupun nanti kita ada kurikulum yang baru, mungkin ada kurikulum yang baru, tapi ingat tetap pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Itu tetap fokus utama. Saya setuju sih dengan pembelajaran berpusat kepada peserta didik ini karena terkadang ada skill-skill peserta didik yang tidak kita ketahui di dalam kegiatan pembelajaran, dan ini bisa menjadi pertimbangan untuk kenaikan kelasnya. Nggak melulu mengenai kalistung ya, seperti itu ya. Oke kakak-kakak, ini GMAT kita yang terakhir dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK. Ini kelas 002 kita. Kelas 002, teruslah belajar dan bekerja dengan sebaik mungkin, tetap semangat dalam perubahan paradigma guru PJOK. Harus kita rubah selama ini bahwa guru PJOK itu entah mengguru PJOK-nya gini ya, itu tuh mode lama, jadi harus kita rubah menjadi yang lebih baik lagi. Setidaknya ada, ini loh dari PKG PJOK, karena kemarin PKG PJOK ini sempat disepelekan oleh salah satu orang yang memangku jabatan sebagai pengawas PJOK, nggak tahu kenapa, apakah tidak dilibatkan dalam PKG PJOK atau kurang tahu lah saya, sehingga beliau berspekulasi seperti ini. Nanti setelah kegiatan PKG PJOK ini, nanti untuk semua peserta yang ikut dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK itu nanti kecuali admin ya, pesertanya nanti akan dimasukkan dalam suatu komunitas di PMM, dan itu akan dipimpin, untuk PMM-nya nanti akan dipantau dan sebagai penanggung jawabnya nanti itu oleh Pak Zainal langsung. Jadi nanti kalau kedepannya pun kakak-kakak mau mencari sertifikat itu nggak susah-susah lagi, jadi nanti langsung dari komunitas yang kita buat. Baik kakak-kakak, ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan kita dari awal sampai akhir? Insya Allah berpengaruh Kak, karena prinsipnya tidak akan ada hal baik yang berakhir sia-sia, begitu Kak Oka? Nggak ada ilmu yang sia-sia, hal-hal baik nggak ada yang sia-sia. Jadi insya Allah berpengaruh, doa aja banyak-banyak. Kata Ibu Nunu, kemarin kan pas itu kegiatan kami yang pas 1 minggu tatap muka itu, pas ada kunjungan Bu Nunu dari ke BGP, ada yang juga yang menanyakan ke hal ini. Ini nanti tetap akan berpengaruh, cuman kebijakannya saja belum keluar. Jadi silakan kakak-kakak tetap melakukan hal yang baik-baik saja, karena tidak ada
hal yang sia-sia jika selama dilakukan dalam keadaan baik. Maksudnya nggak ada yang sia-sia dari hal-hal yang baik. Itu positif pasti ya, akhirnya juga baik, positif. Oke, baik kakak, ada lagi ingin disampaikan? Kalau pas, silahkan jempol. Oke. Putu. Oke, baik kakak-kakak sebelum sesi foto, saya sebagai fasilitator kelas 002 Bangka dengan ini meminta maaf ya jika selama penyampaian ada yang salah dalam penyampaian baik secara langsung ataupun secara virtual. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi hal-hal yang berharga untuk kita ke depannya, bisa menjadi contoh. Ya, bukan menjadi contoh, bisa memberikan contoh yang baik. Kalau menjadi contoh itu banyak yang bisa memberikan contoh dan kita menjadi contoh, kita wajib menjadi contoh. Semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga apa yang kita bagi dalam kegiatan ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sesi foto dulu. Saya stop sharing. Oke, nanti kita ada sesi ketemu sekali ya. Semoga kita lulus semua ya. Amin. Amin ya Allah. Oke, kita foto 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak, saya mohon maaf ya sekali lagi atas segala hilafnya. Sama, Kak. Kalaupun ada salah-salah kekurangan dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Semoga kakak-kakak makin sukses, lancar rezekinya, ekonominya meningkat. Amin. Guru kuat, ekonomi meningkat. Kayak gitu kan? Assalamualaikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak hebat, saya izin live ya. Jaya. Wahyu keluar. Masa Lele. Masa Lele, Jangan lupa divalidasi. Iya, lelenya nanti pas hari Jumat ya. Wahyu keluar. Wahyu keluar. Oke, saya stop record dulu. Stop Ayo record. foto.